bukan dengan teori konspirasi seperti sinar laser pemerintah. Tapi serius, pernahkah kamu berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri mengapa Mark Zuckerberg tiba-tiba berselancar, bertarung MMA, dan tampil di podcast? Atau mengapa kamu, temanku, sedang dicuci otaknya, bukan dengan teori konspirasi seperti sinar laser pemerintah. Tapi serius, pernahkah kamu berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri mengapa Mark Zuckerberg tiba-tiba berselancar, bertarung MMA, dan tampil di podcast? Atau mengapa Elon Musk mencuit rata-rata 93,8 kali per hari? Ya, itu bukan untuk kebebasan berbicara, oke? Dan Zuck tidak tiba-tiba bangun suatu hari dan memutuskan lemari pakaiannya perlu diperbarui. Ini adalah langkah-langkah yang diperhitungkan dan mereka membuat para miliarder ini jauh lebih kaya. Hal yang gila adalah kamulah alasan mengapa ini berhasil. Hari ini, kami akan mengungkap dengan tepat mengapa dan bagaimana para miliarder menggunakan perhatian sebagai senjata. Tapi begini masalahnya, begitu kamu memahami cara kerjanya, kamu menyadari bahwa kamu dapat melakukan hal yang persis sama dan kamu bahkan tidak membutuhkan $1 miliar. Tapi itu bisa membuatmu sangat kaya. Jadi, mari kita uraikan semuanya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah. Jadi video ini membahas tentang para miliarder dan bagaimana Anda dapat mengubah identitas Anda menjadi mesin penghasil uang. Namun, kenyataannya, kebanyakan orang salah paham. Mereka berusaha terlalu keras, tidak mencoba sama sekali, atau akhirnya menciptakan versi diri mereka sendiri yang tidak disukai siapapun. Tidak mudah untuk melakukannya dengan benar kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan. Jadi, mari kita lihat seseorang yang harus mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit. Mark Zuckerberg, yang belajar mengapa dia harus menjadi orang yang menceritakan kisahnya sendiri. Pikirkanlah. Oke, bukankah agak aneh orang yang membangun platform sosial paling populer di planet ini entah bagaimana menjadi salah satu orang yang paling tidak populer di sana? Di masa-masa awal Facebook, Zuck pendiam. Dia kutu buku. Dia mengenakan kemeja abu-abu yang sama setiap hari. Dia adalah seorang jenius introvert yang merekayasa balik masyarakat, memasukkannya ke dalam laptop Anda dan menghubungkan dunia. Namun beberapa tahun dan beberapa miliar pengguna kemudian, segalanya menjadi kacau. Pertama, ada skandal Cambridge Analytica. Perusahaan konsultan politik yang mencurigakan ini memperoleh data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa izin mereka dan kemudian menggunakannya untuk menjalankan iklan politik yang sangat bertarget untuk pemungutan suara Brexit dan pemilihan umum AS 2016. Kemudian muncul skandal campur tangan pemilu. Jadi, peternakan troll Rusia menggunakan akun Facebook palsu dan halaman meme untuk menyebarkan propaganda, ditambah lagi dengan semakin banyaknya masalah privasi, kebocoran, dan cerita tentang bagaimana Facebook melacak aktivitas Anda bahkan saat Anda tidak menggunakan aplikasi tersebut. Dan perlahan-lahan orang-orang berhenti melihatnya sebagai tempat yang menyenangkan untuk memposting meme dan gambar anjing mereka dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang, ya, agak menyeramkan. Sekarang, tentu saja, tepat di tengah semua ketidakpercayaan ini adalah Zuckerberg. Sekarang, kenyataannya adalah banyak dari apa yang dikatakan orang tentang Facebook saat itu sebenarnya cukup dilebih-lebihkan. Namun Zuck berada di bawah tekanan besar dan dalam membela perusahaannya, ia akhirnya meminta maaf atas banyak hal yang bahkan tidak mereka lakukan, yang menghancurkan kepercayaan publik kepadanya. Di Facebook, Zuck sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa cara dia menangani situasi tersebut merupakan kesalahan yang membuat perusahaan tersebut mundur 20 tahun. Jadi, apa yang dia lakukan untuk mengatasinya? Nah, dia tidak hanya mengubah nama perusahaan dari Facebook menjadi Meta, dia juga mengubah nama dirinya sendiri. Sekarang tiba-tiba Zuck berselancar dengan bendera Amerika. Dia melakukan MMA, dia melontarkan lelucon di podcast, mengenakan kaos oblong khusus, dan mencoba tampil seperti paman teknologi yang unik atau semacamnya. Sekarang, mari kita beri dia sedikit pujian di sini. Sangat tidak mungkin kepribadian ini 100% dibuat-buat, tetapi juga tidak sepenuhnya acak. Meta telah menghabiskan jutaan dolar untuk merekayasa ulang citra Zuck dan menceritakan kisahnya dari awal lagi karena mereka tahu jika orang tidak mempercayai pria itu, mereka tidak akan mempercayai perusahaan. Sejauh ini, cukup jelas bahwa perubahan nama tersebut berhasil. Sejak perubahan nama dan pembaruan kepribadian Zuck, saham Meta telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sekarang, lihat, oke, kemungkinan besar Anda mungkin tidak menjalankan perusahaan bernilai miliaran dolar, bukan? Namun, hal yang sama berlaku untuk Anda, baik saat melamar pekerjaan, membangun bisnis, atau sekadar mencoba menonjol. Cara orang memandang Anda seringkali lebih penting daripada apa yang sebenarnya Anda lakukan atau siapa Anda sebenarnya. Sekarang, ini tidak berarti Anda harus memalsukan seluruh identitas Anda. Tolong jangan lakukan itu. Pelajaran di sini adalah jika Anda tidak mengendalikan cerita Anda, orang lain akan melakukannya, dan itu tidak akan pernah berakhir baik untuk Anda. Password kenapa sih? Di iklannya bilang ada game gerbang angka beneran. Jalan ke kiri, ke kanan, kali 2, -3, tapi pas gua download isinya malah suruh upgrade bangunan. Bapak mohon tenang dulu. Apakah Bapak downloadnya dari link di bawah video ini? Enggak, emang apa bedanya?
Karena cuma link di bawah video ini yang harus milasor, Pak. Gila sih developernya, beneran nambahin tantangan. Mengendalikan cerita Anda, orang lain akan melakukannya, dan itu tidak akan pernah berakhir baik untuk Anda. Zuck mempelajarinya dengan cara yang sulit. Jadi, jangan membuat kesalahan yang sama, oke? Sebaliknya, buatlah cerita Anda dengan sengaja dan tunjukkan versi diri Anda yang selaras dengan tujuan Anda karena cerita Anda adalah segalanya. Oke, jadi, Anda sebaiknya membuatnya bagus, dan Anda tahu, di dunia saat ini, cerita itu diceritakan di mana-mana, tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara daring, dalam hasil pencarian, di media sosial, dalam semua hal yang Anda posting atau tidak posting. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari hal ini, tetapi jejak digital Anda pada dasarnya adalah reputasi Anda secara real time, dan orang-orang terpintar. Mereka tidak menyerahkannya pada kebetulan. Mereka membentuknya dengan sengaja. Dan itulah sebabnya di aplikasi Alux, kami membantu Anda mengendalikan merek pribadi Anda dan mengubah identitas Anda menjadi aset strategis. Di dalam aplikasi, Anda akan menemukan kursus lengkap yang dipandu oleh para ahli tentang merek pribadi. Tempat kami memandu Anda tentang cara menentukan pesan Anda, membangun kredibilitas, menceritakan kisah Anda sendiri, dan memposisikan diri Anda sebagai orang yang tepat di bidang Anda. Ini adalah hal yang sama yang dipelajari oleh para CEO, kreator, dan pengusaha papan atas yang ingin membangun pengaruh di dunia nyata dengan membayar ribuan dolar. Dan Anda mendapatkannya seharga $1.99 setahun. Anda juga akan mendapatkan akses ke wawasan harian, alat penetapan tujuan, dan pelajaran ahli tentang segala hal mulai dari komunikasi hingga uang, pola pikir, dan kebiasaan berkinerja tinggi. Pada dasarnya, ini adalah alat lengkap jika Anda ingin membangun kekayaan dan kesuksesan. Jadi, jika Anda siap untuk berhenti diabaikan dan mulai diingat, bergabunglah dengan kami di dalam. Sebagai hadiah istimewa karena telah hadir di sini, pindai kode QR dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda saat mendaftar hari ini. Jika ada satu hal yang tidak akan pernah Anda sesali untuk diinvestasikan, itu adalah diri Anda sendiri, teman saya. Namun, kembali ke topik yang sedang dibahas. Oke, jadi, kita telah melihat apa yang terjadi jika Anda tidak mengendalikan narasi Anda. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang membangun seluruh kerajaannya dari sana? Nah, ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi, mari kita bicara tentang Elon Musk. Orang yang mengubah kepribadiannya menjadi mesin humas bernilai $100 miliar hingga ia diserang. Jadi, dulu, Elon dikenal karena membangun beberapa perusahaan paling menarik di dunia, bukan? Dan ia melakukannya hampir sepenuhnya berdasarkan kekuatan identitasnya. Hanya dalam beberapa tahun, ia mendirikan SpaceX, mengambil alih Tesla, meluncurkan Boring Company, mencoba-coba teknologi surya, AI, bahkan neuroteknologi. Dan itu semua adalah bagian dari visi besar yang berani untuk menjadikan umat manusia sebagai spesies multiplanet. Elon sedang dalam misi dan semua orang mengetahuinya. Ia juga mencitrakan dirinya sebagai seorang jenius, penemu, insinyur, dan pengusaha yang berani mengambil risiko. Ia intens, canggung, dan brilian. Ia juga mengatakan hal-hal yang tidak akan berani diucapkan oleh kebanyakan CEO. Ia pada dasarnya adalah Tony Stark yang sebenarnya. Dan untuk menunjukkan betapa hebatnya citra itu, pada satu titik Tesla bernilai lebih dari Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford, dan General Motors, dan 36 produsen mobil terbesar berikutnya jika digabungkan. Dan mereka melakukan semuanya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Mengapa? Karena mereka tidak perlu melakukannya. Twitter Elon adalah departemen pemasaran. Setiap kali ia mencuit bahwa ia akan meluncurkan penyembur api atau membuat robot, cuitan itu menjadi berita utama. Setiap kali ia memberikan wawancara, cuitan itu ditonton jutaan kali. Bagi para insinyur, bekerja di Tesla seperti direkrut oleh Avengers. Dan bagi para investor, itu seperti bertaruh pada Iron Man. Kebanyakan perusahaan akan membunuh demi sensasi seperti itu. Elon telah membangun sebuah cerita yang membuat orang ingin menjadi bagiannya. Dan itu mengubahnya menjadi orang terkaya di bumi. Inilah yang disebut pemasaran pertumbuhan yang dipimpin oleh pendiri. Ketika merek pribadi pendiri menjadi cara utama perusahaan menyampaikan pesannya, banyak perusahaan melakukan ini sekarang. Tetapi tidak ada yang pernah melakukannya seperti Elon. Namun, inilah masalahnya. Jika dilakukan dengan benar, pemasaran pendiri sangat ampuh, tetapi juga sangat berisiko. Bukan, karena ketika semuanya dibangun di sekitar satu orang, apa yang terjadi ketika orang itu keluar jalur? Sekarang, Anda mungkin tidak perlu kami memberitahu Anda apa yang terjadi dengan Elon, bukan? Dia tetaplah Elon Musk. Namun seiring berjalannya waktu, cuitannya menjadi lebih gelap. Dia mulai berkelahi secara daring dan menyerang jurnalis. Bahkan ada laporan tentang dia yang menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi dirinya yang menyiarkan video game hanya agar dia dapat mengklaim bahwa dia adalah salah satu pemain top di dunia. Dan dengan terjunnya Elon baru-baru ini ke dunia politik, mari kita jujur. Oke, dia membuat beberapa komentar yang disesalkan dan beberapa gerakan tangan yang bahkan lebih disesalkan. Sudah sampai pada titik di mana orang-orang tidak hanya berhenti mengikutinya. Mereka benar-benar merusak Tesla dan membakarnya. Beberapa pemilik Tesla bahkan mulai menghapus logo dari mobil mereka sepenuhnya dan menempelkan stiker dari merek lain karena mereka malu dikaitkan dengan Elon. Dari sudut pandang merek,
Itu adalah skenario terburuk, dan itulah sebabnya saat video ini dibuat. Sementara pasar teknologi lainnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa, Tesla hanya turun sejak awal tahun, dan itu membawa kita pada pelajaran sebenarnya di sini. Ada saat ketika Anda bisa bertanya kepada siapapun siapa Elon Musk dan mereka akan berkata, dia orang yang mencoba membawa kita ke Mars. Sekarang, semuanya menjadi kontroversi. Hanya itu yang Anda dengar, karena Anda lihat, perhatian hanya kuat jika terfokus. Di masa keemasannya, Elon memiliki identitas yang sangat jelas, dan itu membuatnya sangat kaya. Namun sekarang, semuanya hampir tenggelam oleh kebisingan. Oke, Anda mungkin bukan wajah perusahaan sebesar Tesla, tetapi Anda masih membangun reputasi, karir, mungkin bisnis. Dan jika Anda mengejar perhatian demi perhatian, Anda salah melakukannya. Jika Anda ingin sukses, jangan hanya ingin dilihat. Berusahalah untuk dikenang karena sesuatu yang benar-benar penting. Tetap konsisten dan tetap fokus. Karena jika orang tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, mereka hanya akan berasumsi Anda tidak memperjuangkan apapun. Baiklah, sampai titik ini, kita telah melihat kedua ekstrim, bukan? Kita melihat kisah penebusan dosa Mark Zuckerberg dan naik turunnya Elon Musk. Jika kedua kisah itu memberi kita pelajaran, itu adalah permainan mencari perhatian yang benar-benar rumit, sulit untuk membangun kepercayaan, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankannya, dan sulit untuk menonjol. Tetapi lebih sulit lagi untuk tetap fokus setelah Anda melakukannya. Jadi, mari kita lihat seseorang yang benar-benar melakukannya dengan baik. Suamiku, apa yang kau lakukan? Benar-benar melakukannya dengan baik, dan lucunya, ini adalah permainan mencari perhatian, bukan? Namun, orang ini tidak pernah benar-benar mencolok, tidak pernah mengejar sorotan, namun tetap berhasil menjadi salah satu nama yang paling dipercaya di dunia. Pernahkah Anda mendengar tentang efek Warren Buffett? Itulah yang terjadi ketika Warren Buffett, CEO legendaris Berkshire Hathaway dan investor paling sukses sepanjang masa, membeli atau menjual saham dan tiba-tiba ribuan investor dan dana berbondong-bondong untuk menirunya. Efeknya begitu kuat sehingga terkadang Berkshire Hathaway harus meminta SEC untuk tidak mengungkapkan saham mana yang mereka beli karena jika nama itu keluar terlalu cepat, semua orang akan berbondong-bondong masuk sebelum mereka dapat sepenuhnya membangun posisi mereka. Pada dasarnya, reputasi Buffett memperkuat setiap keputusan yang diambilnya, dan itu justru karena dia telah dengan hati-hati membangun merek pribadi yang paling konsisten dalam permainan ini. Dia adalah pemikir jangka panjang, investor yang berprinsip, dan orang-orang mempercayainya. Seperti itulah cara mempersenjatai identitas Anda jika Anda melakukannya dengan benar. Lucunya, Paman Warren tidak mencolok, dia tidak mencoba menjadi viral. Dan dia jelas tidak mencuitkan meme pada pukul 3 pagi. Dia masih tinggal di rumah sederhana yang sama di Nebraska yang dibelinya pada tahun 1958. Dia makan McDonald's untuk sarapan, 5 kaleng kok sehari. Dan dia baru beralih dari ponsel lipat jadulnya ke iPhone pada tahun 2020. Namun, itulah yang membuatnya begitu kuat. Seluruh identitas Buffett dibangun di atas kebijaksanaan jangka panjang. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang selalu bertaruh pada fundamental. Itulah sebabnya ketika orang ingin berinvestasi untuk jangka panjang, mereka tidak memilih saham, mereka memilihnya. Seolah-olah semua yang disentuh Warren Buffett berubah menjadi emas. Dan itu karena dia telah membangun sesuatu dari waktu ke waktu yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Kepercayaan. Ketika kita berbicara tentang miliarder yang mencuci otak Anda untuk membuat mereka lebih kaya, inilah yang sebenarnya kita maksud. Mereka tidak menghipnotis Anda, mereka membuat Anda mempercayai mereka. Karena begitu Anda melakukannya, sisanya mudah. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga di dunia. Buffett membangunnya secara perlahan selama beberapa dekade. Dan sekarang orang-orang memohon untuk memberinya uang mereka. Namun, kita juga telah melihat betapa cepatnya kepercayaan dapat runtuh. Bukan? Itulah sebabnya Meta menghabiskan jutaan dolar untuk membentuk kembali citra Zuck dan mengapa Elon menghabiskan 44 miliar dolar untuk membeli Twitter. Mereka membutuhkan kepercayaan orang-orang karena itu adalah hal yang paling kuat di dunia. Jadi, apapun yang sedang Anda bangun, teman saya, apakah itu merek, bisnis, atau karir Anda, ingatlah bahwa identitas Anda sudah mengirimkan pesan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah itu membangun kepercayaan, atau apakah itu perlahan-lahan membakarnya? Jadi, begitulah, Aluxer. Begitulah cara para miliarder mencuci otak Anda untuk membuat mereka lebih kaya. Ingat, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang kesuksesan dan pembangunan kekayaan, pastikan untuk mengunduh aplikasi Alux. Aplikasi itu sudah mengubah kehidupan ratusan ribu orang yang ambisius setiap hari. Dan kami ingin Anda bergabung dengan mereka. Anda dapat memeriksa aplikasi Alux dengan memindai kode QR ini di layar sekarang juga. Dan Anda akan mendapatkan diskon khusus 25% untuk paket tahunan Anda. Sampai jumpa lagi di lain waktu, temanku. Sampai jumpa. Jaga diri Anda.